بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa diliputi dengan rahmat kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa. Fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh beliau Ad-Doktor Abdul Azim Ibnu Badawi hafizahullah ta'ala. Taib, silahkan ya, untuk yang memegang kitabnya dibuka halaman 89. Halaman 89 dari Kitabus Shalah. Kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang waktu-waktu yang berkaitan dengan sholat. Dan kemarin kita bahas yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Insya Allah pembahasan kita untuk malam hari ini masih ada kaitannya dengan masalah tersebut. Halaman 89. Poin pembahasan an-nahyu anit tatawwu'i ba'da tulu'il fajri wa qabla sholati subhi. Beliau membawakan poin pembahasan tentang an-nahyu anit tatawwu'i, larangan untuk mengerjakan sholat tatawwu', yaitu sholat nafilah ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, wa qabla sholati subhi, dan sebelum yaitu sholat subuh. Jadi larangan untuk mengerjakan sholat nafilah setelah terbitnya fajar dan sebelum dilaksanakannya sholat subuh. Agar lebih jelas apa yang dimaksud dengan poin pembahasan ini, mari kita baca yaitu hadis yang dibawakan oleh beliau. Qala, beliau mengatakan an Yasarin maula ibni Umar, dari Yasar maula ibni Umar. Qala, beliau mengatakan ra'ani ibnu Umar, ya, melihat kepada saya. Siapa? Beliau adalah sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Wa ana usalli, dan saya waktu itu sedang mengerjakan sholat. Jadi Yasar ini beliau sedang mengerjakan sholat ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Setelah terbitnya fajar, yaitu setelah masuk waktu subuh. Faqala, maka beliau mengatakan, siapa yang berkata? Yaitu sahabat Abdullah
ibnu Umar. Ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, ya, beliau keluar kepada kami, ya, Rasulullah pernah keluar kepada kami, wa nahnu nusalli hadhihi shalah, dan kami waktu itu, ya, jadi para sahabat waktu itu nusalli hadhihi shalah, salat seperti ini, ya, salat sebagaimana yaitu yang kau kerjakan saat ini. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibakum, liyuballigh syahidukum ghaibakum, liyuballigh agar menyampaikan syahidukum, yaitu orang yang hadir di antara kalian, ya, menghadiri apa yang saya sampaikan ini, agar menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, ya, ini kewajiban bagi orang yang hadir untuk menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Yang tidak hadir bisa saja temannya, ya, yang tidak hadir bisa saja anaknya, ya, yang tidak hadir bisa jadi istrinya, ya, bisa jadi ayah dan ibunya. Demikian. Apa yang perlu disampaikan? Apa yang perlu disampaikan? La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Ya, yang harus disampaikan adalah yaitu tentang ketentuan hukum la tusallu ba'dal fajri, janganlah kalian mengerjakan salat setelah fajar, ya, salat setelah terbitnya fajar, illa sajdataini, kecuali dua sujud, ya, kecuali dua sujud. Jadi ini ketentuan yang jelas dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyampaikan satu hukum di sini berkenaan dengan adanya salat nafilah, yaitu salat sunnah. Bahwasanya tidak diperbolehkan seorang untuk melaksanakan salat nafilah setelah terbitnya fajar selain 2 rakaat sebelum subuh, atau selain 2 rakaat dari salat qabla subhi, yang merupakan dia adalah salat rawatib, ya, berkaitan dengan salat-salat fardu, dan termasuk yaitu salat rawatib yang paling, ya, dikerjakan rutin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai ketika beliau yaitu dalam perjalanan masih dikerjakan 2 rakaat sebelum salat fajar. Adapun rawatib yang lain apabila mana dalam safar itu ditinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar ini adalah merupakan salat rawatib yang paling utama, atau salat rawatib yang paling penting, yang seharusnya seorang selalu menjaganya. Bahkan ada riwayat-riwayat menjelaskan bahwasanya kalau misalnya terluputkan dari 2 rakaat ini, maka bisa diganti pada waktu ketika ada kelapangan, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini saya ulangi bahwasanya ketika seorang itu masuk waktu subuh, maka hendaknya yang dia kerjakan apa? Pertama kali dia sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi ini kembali
dia adalah merupakan keutamaan yang besar. Bila mana kita terluputkan, maka itu adalah suatu keutamaan yang besar telah luput dari kita. Berarti kita yaitu mendapatkan kerugian kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakannya. Oleh karena itu ya dituntut bagi kita untuk mempersiapkan diri, karena sholat 2 rakaat sebelum fajar ini tidak bisa dikerjakan kecuali ketika seorang itu sudah siap sebelumnya. Jadi cukup waktu dia untuk mengerjakannya. Artinya dia harus bangun lebih awal. Kalau misalnya bangunnya dia itu sudah terlambat, ya, hampir iqomat itu dia masih di tempat tidur, ya, mepet, baru bangun, ya, maka dia tidak bisa punya kesempatan untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Maka diharapkan ya kita yaitu bangun lebih awal sehingga bisa melaksanakan sholat ini dan mendapatkan keutamaan yang besar. Nah, setelah sholat 2 rakaat ini, maka kemudian tidak diperbolehkan untuk menambah sholat yang lain. Ya, tidak diperbolehkan untuk menambah sholat nafilah yang lainnya. Jadi bagaimana aktivitasnya? Aktivitasnya adalah yaitu menunggu sholat subuh ditegakkan, maka hendaknya dia memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa di antara azan dan iqamat itu adalah termasuk doa yang yaitu mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pembahasan yang di bawahnya ini kita lanjutkan, ya. Qala al-mu'allif hafizallahu taala, an-nahyu anitatawwi idza uqimatis salatu. An-nahyu larangan anitatawwi untuk mengerjakan salat tatawwu, itu salat sunnah. Idza uqimatis salatu, apabila mana sudah ditegakkan salat. Maksudnya apabila mana sudah dikumandangkan lafaz-lafaz iqamah. Nah ini. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Idza uqimatis salatu, apabila mana telah diiqamati untuk salat. Ini lafaz-lafaz iqamat ini nanti adalah kenapa dikumandangkan adalah untuk segera pertanda bahwasanya salat akan segera ditegakkan. Nah, idza uqimatis shalah, apabila mana iqamah itu sudah dikumandangkan, fala salata ilal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat maktubah. Tidak ada salat kecuali salat wajib. Nah, jadi ini yang pertama bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau sudah dikumandangkan iqamat, ya, jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya, ya, maka tidak diperbolehkan seorang untuk menyibukkan diri dengan salat nafilah. Tidak diperbolehkan seorang menyibukkan diri dengan salat sunnah. Ya. Maka ini ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa kondisi berkaitan dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah apabila mana dikomandangkan iqamah ini, ya, sudah muadzin ini sudah mengumandangkan iqamat, maka tidak boleh seorang untuk memulai mengerjakan salat sunnah. Ya.
Ini yang pertama, itu jelas. Jadi hukum ini jelas. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak diperbolehkan seorang untuk memulai mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah apapun, ya, apakah itu tahiyatul masjid, apakah itu sholat sunnah setelah wudhu, ataukah sholat sunnah rawatib mungkin seperti itu, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, kondisi yang kedua adalah apabila mana dikomandangkan atau dilafadzkan iqamat ini, kemudian ketika itu seorang sedang mengerjakan sholat sunnah. Ini kondisi kedua. Ini kondisi yang kedua. Yang ini juga ada perinciannya. Yang pertama adalah ketika iqamat ini dikumandangkan oleh muadzin, ya, maka dia ini sedang berada pada rakaat yang pertama. Berarti dia masih pada kondisi awal sholat. Jadi rakaat pertama belum selesai. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika iqamat ini dikumandangkan, orang ini dalam kondisi sholat, tapi dia sudah berada pada rakaat yang akhir dari sholatnya, ya, sudah berada pada rakaat yang akhir dari sholatnya, mungkin rakaat kedua, ingin sholat 2 rakaat, dia sudah pada hitungan rakaat yang kedua. Nah, ini ada pembahasan tentang masalah-masalah ini, ya. Pertama, ada sebagian dari para ulama yang menjelaskan dengan berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tadi, ya, ketika orang mendengarkan lafadz iqamah, dia dalam keadaan sholat, dia di rakaat pertama, dia di rakaat kedua, ya, dia sudah hampir selesai sholatnya sekalipun, ya, maka dia tetap harus memutuskan sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Apabila mana iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Maka secara mutlak dia berada pada posisi bagaimanapun tetap harus dibatalkan. Kemudian setelah itu segera untuk mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang diperinci. Pendapat kedua adalah pendapat yang diperinci. Bagaimana perinciannya? Perinciannya adalah apabila mana dia pada kondisi rakaat pertama, ya, rakaat pertama artinya dia belum selesai dari rakaat pertama, maka dia harus memutuskan sholatnya. Ya, misalnya dia mau sholat 2 rakaat, baru dia baca Al-Fatihah atau surat, atau lagi rukuk, berarti dia masih pada rakaat yang pertama. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus segera memutuskan sholatnya. Dia harus segera memutuskan sholatnya, kemudian untuk mengikuti sholat berjamaah. Perincian yang kedua adalah apabila mana dalam situasi seperti itu dia sudah pada rakaat yang akhir dari sholatnya. Misalnya dia sudah pada hitungan rakaat yang kedua, ya, artinya dia sudah berdiri pada rakaat yang kedua, mungkin membaca, ya, mungkin rukuk, mungkin sujud, mungkin dia duduk, atau bahkan hampir salam, ya kan? Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, dia diperbolehkan untuk menyempurnakan sholatnya. Dia diperbolehkan untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi kalau saya ulangi, kalau dia pada hitungan rakaat yang kedua, maka dia hendaknya, ya,
menyempurnakan sholatnya. Ini yaitu pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Jelaskan seperti itu. Jadi yang lebih utama seperti itu. Alasannya apa kira-kira? Ya, beliau menyampaikan bahwasanya karena kalau dia dalam kondisi seperti ini berarti dia sudah mendapatkan sholat. Sudah mendapatkan sholat. Karena Rasulullah menyampaikan man adroka rok'atan minas sholati faqad adroka. Dasarnya itu. Kalau seorang itu sudah mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia sudah terhitung mendapatkan sholat. Ya. Nah, berarti orang yang pada rakaat yang kedua dari sholatnya atau rakaat terakhir dari sholatnya, dia sudah mendapatkan sholat. Sudah dihukumi dia itu mendapatkan sholat yang akan dia kerjakan itu, yang akan dia tegakkan. Maka dia tinggal menyempurnakan sedikit saja. Ya. Dia tinggal menyempurnakan sedikit saja. Ini perlu disampaikan bahwasanya ini adalah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini. Sebagaimana beliau jelaskan tadi. Karena kadang-kadang kita melihat sebagian ikhwah ini ya nggak masalah berpedoman dengan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya mutlak harus dibatalkan dalam kondisi bagaimanapun. Kita lihat kadang-kadang sudah hampir salam pun dibatalkan. Ya. Kenapa tidak mengambil pendapat yang kedua tadi yang lebih kan iman-iman juga kan seperti itu. Padahal itu adalah ya pendapat yang rajih atau kuat. Ya kalau memang berpegang yang pertama ya nggak masalah. Cuma ini insyaallah ta'ala adalah merupakan itu pendapat atau qaul yang paling bagus dalam masalah ini. Ini perlu diperhatikan. Hanya saja juga perlu dicatat bahwasannya ya, ketika dia menyempurnakan sholatnya itu jangan kemudian ya berlambat-lambat sholatnya di gawe rodok dawa supaya apa iki tujuannya apa? Biar tidak segera mengikuti imam. Kalau tujuannya seperti itu ya kurang pas. Bahkan yang paling tepat adalah sholatnya diperingan. Ya, jadi sholatnya diperingan, tetapi tetap memperhatikan yaitu kesempurnaan sholat. Jadi sholatnya rodok dicepetake tapi tetap tumak ninah. Nah ini kenapa? Yaitu agar dia segera bisa bergabung bersama imam ya. Dia segera bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam ya, segera bisa mengikuti aktivitas imam seawal mungkin. Ini lebih utama. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita jelaskan tentang poin ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala al-mawadhi' allati nuhiya 'anis salati fiha. Ini poin pembahasan yang agak berlainan. Kalau tadi berkaitan dengan waktu, kemudian yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Al-mawadhi'ul lati nuhiya 'anis salati fiha. Al-mawadhi' yaitu tempat-tempat allati nuhiya yang dilarang 'anis salati untuk mengerjakan salat fiha di dalamnya. Tempat-tempat mana saja yang seorang itu terlarang untuk mengerjakan salat. Nah ini kita baca riwayat yang disampaikan tentang hadis ini. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, kembali dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fuddiltu 'alal anbiya, saya dilebihkan atas para nabi, bisittin, dengan 6 perkara. Beliau menyampaikan, saya diberi keutamaan, diberi kelebihan atas siapa? Atas para nabi. Ya. Dengan berapa perkara? Bisittin, yaitu dengan 6 perkara. Ada kelebihan, ada keutamaan yang diberikan, dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Kalau diberikan kepada beliau, ini berarti juga diberikan kepada kita umatnya. Ada 6 perkara, ya, yang ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. U'titu jawami al-kalim, yang pertama, ya, saya diberi dengan jawami al-kalim, jawami'ul kalim, jawami'ul kalim. Dia itu adalah yang dimaksud di sini, yaitu kalimat-kalimat yang sedikit, lafaz-lafaz yang sedikit, tetapi maknanya luas dan sempurna. Itu jawami'ul kalim yang dianugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan ini mencakup, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Pertama mencakup di dalamnya, atau tercakup di dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita sering membaca kalamullah, dan insya Allah setiap muslim sering membaca Al-Quran, maka dia akan mendapati bahwasanya Al-Quran itu termasuk jawami'ul kalim. Ya. Kalimat-kalimatnya, lafaz-lafaznya sedikit, tetapi maknanya luas dan sempurna. Ini diakui oleh setiap orang, sampai pun dia adalah musuh Islam mengakui kesempurnaan Al-Quran, tentang keluasan maknanya, tentang kesempurnaan dari, yaitu tata bahasanya. Nah ini. Kemudian masuk juga di dalamnya adalah apa yang disampaikan dari mulut yang suci Rasulullah SAW. Kalau kita baca atau kita pelajari hadis-hadis yang disampaikan dari Rasulullah, maka di sana dia adalah, atau kalimat-kalimat itu adalah lafaz-lafaz yang sedikit, ringkas, tetapi maknanya luas dan sempurna. Banyak itu contohnya. Nah, itu kan memang ciri khasnya. Jadi setiap kita baca apa yang disampaikan Rasulullah, pasti seperti ini kondisinya. Jadi kalimatnya itu ringkas-ringkas, tetapi maknanya luas, mendalam, sempurna, mencakup makna yang luas. Makanya kita kalau belajar apa itu, belajar satu hadis itu fawaidnya itu sampai berpuluh-puluh. Bahkan sebenarnya bukan hanya itu kan yang bisa digali oleh para ulama. Mungkin saja adalah lebih dari itu. Ya, mungkin saja adalah masih lebih dari itu. Makanya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan juga para imam yang lain itu, ya, merenung satu hadis, ya, merenungkan satu hadis itu bisa mengambil 100 bahkan lebih faedah. Hanya satu hadis saja. Ya. Ini semuanya adalah menunjukkan yaitu betapa sempurnanya agama ini. Begitu pula termasuk di dalamnya adalah kalimat-kalimat zikir, ya, kemudian juga doa-doa. Itu kalau kita perhatikan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah baginda Rasulullah SAW, itu adalah doa-doa yang ringkas, tetapi cakupannya luas. Seorang memohon dengan kalimat yang ringkas, tetapi maknanya
luas. Ya. Nah, ini ya, jadi membuktikan sekali lagi ini semua adalah kebenaran datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berasal dari zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya wa nusirtu birru'bi. Wa nusirtu birru'bi. Beliau mengatakan, beliau bersabda, dan saya ditolong dengan rasa takut. Maksudnya di sini adalah rasa takut yang dijatuhkan kepada hati musuh-musuhnya. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong dengan rasa takut ini jarak perjalanan 1 bulan. Jarak perjalanan 1 bulan. Sebelum Rasulullah SAW menyerang satu kaum, mereka itu sudah gentar. Jarak perjalanan 1 bulan sebelum diserang mereka sudah gemetar, sudah gentar. Ya, ini. Nah kalau satu kaum sebelum diserang sudah hatinya ini sudah ciut, maka mudah sekali untuk yaitu mengalahkan mereka. Nah ini. Maka ini termasuk yaitu pertolongan yang besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ukhilat liyal ghanaim. Kemudian beliau melanjutkan, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim, yaitu harta rampasan. Harta rampasan. Ya. Jadi para nabi, para rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara mereka itu yang diizinkan jihad, yang diizinkan untuk berjihad di jalan Allah melawan musuhnya dengan kontak fisik. Ada di antara para nabi atau para rasul yang diizinkan seperti itu. Ada di antara mereka yang belum diizinkan atau tidak diizinkan untuk kontak fisik berjihad di jalan Allah. Makanya kalau kita baca sejarah mereka dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada di antara para nabi itu yang ketika mereka diganggu oleh kaumnya, diintimidasi, ya, melalui permusuhan yang keras, mereka tetap bersabar. Kenapa? Karena mereka semuanya manut komando dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan perang, ya tidak. Ya. Kalau Allah tidak izinkan mereka berjihad dengan kontak fisik, ya tidak. Tapi kemudian di sisi lain kita dapati bahwasanya ada di antara mereka yang diizinkan untuk melawan dengan kekerasan, melawan dengan kontak fisik. Ya, seperti Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Iya kan? Kita baca kisahnya, ada peperangan. Nah, untuk umat-umat yang mereka dihalalkan atau diperintahkan berjihad melawan musuhnya dengan kontak fisik ini, mereka belum dihalalkan harta rampasan. Kalau misalnya mereka menang, ya harta rampasan itu tidak boleh kemudian dibagi menjadi harta kaum muslimin, tidak boleh. Kemudian bagaimana? Aturannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta rampasan ini harus dikumpulkan semuanya, dikumpulkan. Nanti kalau sudah lengkap, terkumpul semua, baru datang api yang membakar harta tersebut. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, lengkap, tidak ada yang tersisa, nanti baru datang api yang membakar. Nanti kalau masih ada yang berkhianat, maksudnya enek sing didelikake, ya, masih ada yang disembunyikan oleh sebagian anggota pasukan, ya api belum mau datang. Itu nanti sebagai yaitu pertanda bahwasanya masih ada di antara pasukan itu yang berkhianat. Makanya belum ada api datang untuk membakar ghanimah. Adapun untuk Rasulullah SAW dan umatnya, maka sudah dihalalkan, yaitu ghanimah atau harta
rampasan ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan bagiku al ardu bumi tahuran, ini dibaca tahuran dengan memfathah huruf ta-nya, tahuran. Ya, maknanya adalah alat. Maknanya adalah alat. Tahuran berarti alat bersuci. Ya, dijadikan bagiku dan bagi umatku juga. Ya, maksudnya bumi ini adalah sebagai alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci, yaitu ketika seorang itu tidak mendapatkan air pada saat dia dalam kondisi hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau tidak ada air, maka solusi bersucinya adalah dengan tanah atau dengan debu. Ini, yaitu dengan bertayamum. Kemudian wa masjidan, dan sebagai masjid, artinya adalah tempat sujud. Dimanapun seorang itu mendapati waktu sholat, maka di situ dia boleh sholat. Di situ dia boleh sholat. Ini nanti keterangannya ada di bawahnya ini nanti. Ada pengecualian. Kalau ini kan sifatnya umum. Di mana saja seorang itu mendapati waktu sholat, maka disitulah dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jadi tidak terkait dengan tempat-tempat tertentu, harus di sini, harus di situ, tidak. Kemudian kita lanjutkan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, ya, dan saya diutus untuk makhluk secara menyeluruh. Nah, ini kan berbeda dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelumnya, mereka diutus kepada umatnya khosatan secara khusus, ya. Mereka diutus untuk, yaitu umat-umatnya secara khusus. Ya. Adapun Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau diutus untuk manusia secara umum. Ya, bukan hanya kaumnya saja, bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang-orang yang ketika beliau masih hidup, tidak, tapi sampai menjelang hari ditegakkannya hari kiamat. Ini menunjukkan sumuliyah atau cakupan dari risalah beliau yang luas. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara kita dengan orang Arab, antara kita dengan yaitu orang Eropa dan yang lainnya. Semuanya yaitu diwajibkan untuk mengikuti risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan, saya diutus ilal ahmar wal aswad. Saya diutus untuk menyampaikan risalah kepada al-ahmar wal aswad. Ahmar itu orang-orang yang berkulit merah. Ini maksudnya bukan merah menyala, tidak. Karena orang kalau kulitnya merah abang jinglang ini gak enak. Ya. Kemudian al-aswad, wong sing ireng, kulit ireng, iki yo gak enak. Wong sing ireng metetek iki yo gak enak. Maksudnya adalah yang mendekati warna itu, ya, mendekati warna itu. Kalau orang berkulit merah itu orang-orang Eropa, ya. Arab termasuk juga. Kalau aswad itu wong-wong Indonesia itu termasuk, padahal juga enggak ireng nemen, ya. Afrika, ya, itu termasuk al-aswad, orang-orang berkulit hitam, ya, seperti itu. Atau ada ulama menjelaskan, ya, kalau ahmar itu manusia, kalau aswad itu jin. Ya. Apakah mungkin? Ya mungkin saja ini. Yang jelas itu semuanya masuk dalam apa yang disampaikan ilal khalqi kafatan. Karena beliau memang diutus juga untuk manusia dan juga kepada kelompok jin. Sehingga
dengan apa yang beliau sampaikan ini, ya, kalau manusia di akhir zaman ini tidak mau mengikuti risalah yang beliau sampaikan, maka berarti dia tertolak. Berarti dia tertolak. Wa khutima biya an-nabiyyun, dan ditutup denganku an-nabiyyun, yaitu para nabi. Nah, ini suatu yang harus dipegang oleh setiap muslim, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, ya, penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diungkapkan atau disampaikan langsung oleh beliau. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan tentang ketentuan dari hukum ini, bahwasanya beliau adalah yaitu penutup para nabi. Maka sudah bisa diketahui dengan jelas, ya, dan tidak samar bagi siapapun, bahwasanya siapa yang mengaku nabi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Maka dia adalah pendusta. Jadi dia pendusta kelas besar sekali dia. Sebagaimana beliau sampaikan dalam hadis beliau, nanti peninggalku akan muncul 30 dajjal. 30 dajjal. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun. Semuanya mengaku bahwasanya dia adalah nabi. Ya, jadi setiap yang mengaku sebagai nabi sepeninggal beliau adalah dia pendusta siapapun, dan tidak boleh namanya pendusta, tidak boleh untuk dipercaya, tidak boleh untuk diikuti. Ya, tetapi banyak juga ketika orang mengaku sebagai nabi, tetap saja ada yang mengikuti, tetap saja ada yang percaya. Padahal sudah jelas akidah ini disampaikan oleh Rasulullah. Beliau wanti-wanti menyampaikan tentang masalah ini. Oleh karena itulah penting bagi setiap muslim untuk senantiasa mendalami urusan agamanya. Supaya apa? Supaya tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang model-model pendusta ini. Ini tinggal beberapa baris ini. Penake di marekne apa gimana? Dilanjutkan. Sebabnya nanti kalau cuma nanti pertemuan berikutnya bahas ini, nanti terus pembahasan berikutnya agak lain. Saya baca saja, ya, saya lanjutkan. Fal ardu kulluha masjidun illa mastusniya fi hadhil ahadis. Nah, ini kan sangat berkaitan dengan yang di atas, ya. Fal ardu kulluha masjidun, maka bumi ini semuanya adalah masjid, tempat sholat. Jadi ini tanah ini, bumi ini semuanya adalah tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Illa mastusniya fi hadhil ahadis, kecuali yang diistisnakan, kecuali yang diperkecualikan fi hadhil ahadis, dalam hadis-hadis yang berikut ini. Ada berapa riwayat di sini? 1, 2, 3. Ya. Pertama, An Jundab ibni Abdillah al-Bajali. Qala, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta, sebelum beliau wafat, bi khamsin, 5 hari. 5 hari menjelang beliau wafat. Ya. Berarti ini beliau sudah sakit. Beliau sudah sakit. Dan beliau menyampaikan ini adalah menunjukkan ini perkara yang penting. Perkara yang penting untuk disampaikan kepada umat. Sampai pun ketika beliau sudah merasakan sakit menjelang wafat, beliau tetap menyampaikan. Karena ini perkara yang penting supaya umat ini tidak terjerumus. Wa huwa yaqul,
beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah, wa inna man kana qablakum, sebenarnya orang-orang yang sebelum kalian, kanu yattakhiduna, mereka itu menjadikan kubur anbiyaihim, kubur para nabi mereka, wasalihihim, dan orang-orang salih mereka, masajidah, sebagai masjid-masjid. Jadi Rasulullah menyampaikan berita ya, beritanya apa? Bahwasanya umat-umat sebelum kalian, mereka itu kebiasaan mereka, adat mereka, budaya mereka, menjadikan kubur para nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Jadi kalau ada orang soleh yang meninggal atau ada nabi yang meninggal di antara mereka, maka banau ala qabrihim masjidan, membangun di atas kubur mereka yaitu masjid-masjid, kubah-kubah yang kemudian mereka sholat di situ, ibadah di situ. Ya, itu budaya mereka, budaya umat-umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berwasiat, ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah, janganlah kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Jangan kalian jadikan ya kubur-kubur sebagai masjid. Ini anhaakum an dzalika, saya melarang ya dari masalah tersebut. Jadi jelas ini adalah sesuatu perkara yang terlarang dalam syariat Islam, yaitu menjadikan kubur para nabi atau orang-orang soleh atau orang yang dianggap wali sebagai yaitu tempat-tempat ibadah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Kemudian beliau menekankan kembali, beliau menyampaikan, al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya adalah masjid, illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Ya. Jadi ini implikasi hukumnya adalah seorang diperbolehkan sholat di mana saja, kecuali di kuburan ataupun di kamar mandi. Dua tempat ini diperkecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tidak diperbolehkan untuk itu mengerjakan sholat di kuburan-kuburan. Ya, maka suatu kekeliruan yang jelas kalau seorang itu menjadikan kuburan-kuburan sebagai yaitu tempat sholat atau dibangun di atasnya atau di situ masjid kemudian dijadikan tempat ibadah. Kemudian wa'an Al-Bara' bin Azib, dari Al-Bara' bin Azib, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis salati fi mabarikil ibil, tentang salat di tempat menderumnya unta. Faqala, maka beliau menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian salat di tempat-tempat yaitu menderumnya unta. Fa innaha minasyayatin, karena sesungguhnya unta-unta itu adalah minasyayatin, termasuk dari syaitan-syaitan. Su'ila anis salati fi marabidil ghanam, kemudian beliau ditanya tentang salat di tempat-tempat kambing. Faqala, maka beliau menjawab, sallu fiha, salatlah di dalamnya. Ya, kalau di kandang tempat-tempat kambing ditambatkan atau di situ diletakkan kambing-kambing, maka diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Fa innaha barakatun, maka sesungguhnya di dalamnya ada keberkahan, karena kambing itu adalah keberkahan. Ini termasuk perkecualian tadi ya. Jadi kalau di kandang unta atau tempat-tempat penambatan unta tidak diperbolehkan sholat di sana. Tapi kalau di tempat-tempat
yang di situ ditambatkan kambing-kambing, ya itu diperbolehkan. Bedanya apa tadi? Kalau onta itu minas syayatin, kalau apa? Al-ghanam fa innaha barakatun, ya, fa innaha barakatun, mengandung keberkahan. Allah alam, ini keterangannya kita kurang mengetahui secara detail. Mungkin lain kali bisa disampaikan tentang kenapa kalau al-ibil itu minas syayatin, kalau al-ghanam itu fa innaha barakatun. Tentunya ini ada penjelasan dari para ulama. Insyaallah, ya. Kalau ada waktu kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Allah alam, kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.